di Markas Besar TNI Cilangkap. Atas penyerahan uang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawarahana dengan NIM akhir 114 dari kelas 2024C. Di sini saya akan mereview konferensi pers dari KPK terkait kasus korupsi di Basarnas sejalan dengan tugas individu dari mata kuliah hubungan masyarakat. Berikut cuplikannya. Satunya dilakukan MR dengan ABC di parkiran salah satu bank yang ada di Markas Besar TNI Cilangkap. Atas penyerahan uang tersebut, perusahaan MG selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Dari informasi ini dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 seluruhnya berjumlah sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenang proyek. Dan hal ini tentu nanti akan didalami lebih lanjut di dalam proses penyidikan yang akan dibentuk nanti tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Konferensi pers ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk memberikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus suap yang melibatkan pejabat Basarnas dan pihak-pihak terkait di tubuh TNI, khususnya mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023. Konferensi pers ini dipimpin oleh Pak Alex dari KPK bersama dengan beberapa pejabat KPK lainnya. Beberapa perwakilan dari Puspom TNI juga hadir mengingat keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus ini. Media juga hadir untuk meliput acara ini. Sebagai anggota TNI aktif. Ya. Nah, sejauh ini, selama ini ketika yang pelaku tindak pidana itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, maka penanganan perkaranya dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Konferensi pers ini, Pak Alex menjelaskan bahwa KPK telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus suap yang melibatkan MG, pengusaha, sebagai pihak pemberi. Uang suap yang diperkirakan mencapai sekitar 88,3 miliar rupiah diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui berbagai proyek di Basarnas. KPK juga menegaskan bahwa meskipun ada 5 tersangka, 2 diantaranya adalah anggota TNI aktif yang statusnya masih dalam proses koordinasi dengan Puspom TNI. Kita lakukan koordinasi yang pihak TNI, biar nanti teman-teman dari Puspom TNI yang melakukan penindakan. Mengajukan berbagai pertanyaan terkait proses penetapan tersangka dan tindak lanjut dari KPK. Beberapa wartawan mempertanyakan mengapa KPK mengumumkan 5 tersangka meskipun hanya 3 yang tercatat dalam surat penetapan. Ini kembali lagi ke penetapan tersangka yang pertama nih Pak, yang ada menyebut nama Kabasarnas dan Korsmin. Nah itu kan Pak Alex dalam keterangan tertulis bilang kalau sebenarnya sprindiknya cuma ada 3. Tapi kenapa ketika itu Pak Alex tetap mengumumkan ada 5 tersangka? Ketika diambil kesimpulan bahwa dalam perkara suap di Basarnas ini ada 3 pemberi dan ada 2 orang penerima, kan begitu. Karena prinsip suap menyuap kan pemberi dan penerima. Makanya kita sampaikan bahwa kita akan menetapkan 5 orang tersangka. Konferensi pers berjalan dengan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan kasus dan strategi koordinasi antara KPK dan Puspom TNI. Meskipun beberapa pertanyaan dari wartawan terkait aspek administrasi dan detail teknis masih belum sepenuhnya terjawab, penjelasan yang diberikan cukup memadai dan menunjukkan bahwa KPK melakukan langkah hati-hati dengan melibatkan Puspom TNI untuk menangani anggota TNI yang terlibat. Konferensi pers ini menunjukkan transparansi yang baik dari KPK terkait perkembangan kasus. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas terutama terkait proses administratif dan keterlibatan pejabat lain di Basarnas. Koordinasi antara KPK dan Puspom TNI juga terlihat positif. Namun, penjelasan yang lebih mendalam mengenai aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain akan membantu publik lebih memahami sepenuhnya kasus ini. Sekian dari review pers dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.